Gimana ceritanya satu spesies yang biasa-biasa aja di habitat aslinya, tiba-tiba bisa jadi bencana ekologis waktu pindah ke tempat yang salah? Yuk kita telusuri kisah ular pohon coklat dan bagaimana ia mengubah sejarah sebuah pulau untuk selamanya. Nah, ini dia nih inti dari semua masalahnya. Sebuah kelemahan biologis yang fundamental yang mengubah hewan biasa menjadi monster. Oke, kita mulai dengan melihat ular ini di habitat aslinya dulu. Untuk benar-benar ngerti kenapa ular ini bisa jadi begitu merusak, kita harus lihat dulu kehidupan normalnya, di mana ia cuma jadi bagian dari sebuah ekosistem yang seimbang. Di tempat asalnya, kayak di Indonesia atau Papua Nugini, ular ini tuh bukan siapa-siapa. Dia cuma predator malam biasa, bagian dari rantai makanan yang kompleks. Populasinya juga terkendali, karena ada pemangsa alaminya, kayak burung pemangsa atau ular lain yang lebih besar. Jadi, ya, dia cuma jadi suara latar aja di dalam ekosistem. Slide ini nunjukin dengan sempurna tema utama kita. Konteks itu segalanya. Di satu tempat, ular ini biasa aja. Di tempat lain, dia jadi perusak total. Apa sih yang bikin beda? Di habitat aslinya, populasi ular ini diatur oleh sesuatu yang bisa kita sebut sistem 3 rem. Adanya predator, persaingan buat dapetin makanan, dan sumber daya yang terbatas. 3 hal ini ngerem populasi mereka secara alami. Nah, pertanyaannya, gimana kalau ular ini pindah ke tempat di mana ketiga rem itu nggak ada sama sekali? Sekarang, mari kita lihat gimana semua keseimbangan itu hancur lebur cuma karena satu perjalanan yang nggak disengaja setelah Perang Dunia Kedua. Oke, bayangin deh, setelah Perang Dunia Kedua, Guam itu jadi pusat logistik militer Amerika yang super sibuk. Kapal, pesawat, kargo, semuanya keluar masuk. Nah, di tengah kesibukan itu, tanpa ada yang sadar, ada penumpang gelap yang ikut. Beberapa ekor ular pohon coklat. Jadi masalahnya bukan cuma gua nggak siap. Secara biologis, pulau ini tuh ibarat surga yang disiapin khusus buat predator ini. Nggak ada musuh, makanan melimpah ruah, dan iklimnya pas banget buat berkembang biak. Benar-benar sebuah badai yang sempurna. Sekarang kita sampai di bagian paling menyedihkan, konsekuensi dari badai sempurna ini. Kehancuran total sebuah ekosistem. Tanpa ada rem alami, populasi ular ini meledak gila-gilaan. Coba bayangin, sampai lebih dari 10.000 ular di setiap kilometer persegi. Itu salah satu kepadatan ular tertinggi di dunia. Guam beneran jadi pulaunya para ular. Dampaknya langsung kelihatan dan sangat dahsyat. Cuma dalam beberapa dekade, dari 12 spesies burung hutan asli Guam, 10 diantaranya punah total. Hutan-hutan yang tadinya ramai sama suara burung, sekarang jadi sunyi senyap. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan cuma kehilangan burung loh. Ini efek domino yang merusak semuanya. Populasi ular meledak, burungnya habis. Terus apa? Proses penyerbukan dan penyebaran biji berhenti. Ujung-ujungnya, struktur hutannya sendiri yang berubah total. Ekosistemnya ditulis ulang secara permanen. Tapi, ternyata dampaknya nggak berhenti di situ. Ular-ular ini juga menyerang infrastruktur modern di pulau itu. Sesuatu yang nggak pernah diduga sebelumnya. Ular ini kan jago manjat ya. Mereka sering banget naik ke tiang listrik dan gardu, bikin korsleting. Hasilnya pernah sampai lebih dari 300 kali mati lampu dalam setahun. Kebayangkan gimana lumpuhnya kehidupan sehari-hari di sana? Kerugiannya bukan main-main. Kita ngomongin puluhan juta dolar setiap tahunnya, cuma karena kerusakan dan biaya pengendalian ular ini. Pemadaman listrik ini mengganggu semuanya, dari rumah sakit, bandara, sampai pangkalan militer yang krusial. Nah, ini yang bikin ular pohon coklat hampir unik di antara spesies invasif lainnya. Dia bukan cuma menyebabkan bencana biologis, tapi juga bencana infrastruktur. Satu spesies doang, tapi bisa mematikan jaringan listrik sebuah wilayah. Oke, terus manusia gimana? Gimana cara kita melawan balik kekuatan yang kayaknya nggak bisa dihentikan ini? Mari kita lihat sejarah perjuangannya. Perjuangannya panjang, puluhan tahun. Awalnya coba pakai cara fisik ya perangkap, tapi ya jelas kalah jumlah sama kecepatan ular berkembang biak. Terus sempat kepikiran mau lepasin predator lain, tapi untungnya nggak jadi karena resikonya gede banget. Titik baliknya justru datang dari apotek, parasetamol. Dari situ muncul ide unik, bom tikus, yaitu umpan beracun yang dijatuhin dari udara. Setelah perjuangan bertahun-tahun, akhirnya semua orang sampai pada satu kesimpulan pahit. Membasmi total ular ini dari Guam itu mustahil. Jadi, tujuan realistis sekarang adalah mengendalikan populasinya dan yang paling penting, mencegah penyebarannya ke tempat lain. Sekarang, mari kita lihat gimana cara pandang kita terhadap ular ini bisa beda banget di berbagai belahan dunia. Ini bakal bantu kita ngerti gambaran besarnya.
Slide ini nunjukin dengan jelas kalau ular ini sebenarnya bukan monster. Di Indonesia, dia diabaikan. Di Guam, dia jadi bencana yang harus dikelola. Di Hawaii, dia dianggap ancaman biohazard tingkat tinggi. Jadi, manusialah yang tanpa sengaja menciptakan kondisi yang bikin dia jadi monster. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah ular pohon coklat ini jadi pelajaran penting tentang konsekuensi yang gak terduga. Ini nunjukin betapa rapuhnya ekosistem pulau, dan betapa pentingnya pencegahan di pelabuhan dan bandara. Jauh lebih berharga daripada semua upaya pengendalian yang mahal setelah invasi terjadi. Pertanyaan ini ngebawa kita ke pemikiran akhir yang lebih besar. Kisah ini bukan cuma tentang seekor ular di sebuah pulau terpencil, kan? Ini adalah cerminan dari dunia kita yang serba terhubung. Jaringan logistik buatan manusia membawa seekor ular, dan ular itu menghapus jutaan tahun sejarah evolusi di sebuah pulau. Ini menunjukkan bahwa spesies invasif bukanlah sekedar masalah lingkungan biasa. Mereka adalah bencana yang disebabkan oleh peradaban kita sendiri, yang wujudnya adalah makhluk hidup.